Kesehatan nih Pak Raja Maringin. Nah, kita tahu nih pelaksanaan BIAN ya kan. Mungkin bisa disampaikan bagaimana petunjuk teknisnya pelaksanaan BIAN ini supaya kegiatan itu sesuai dengan mungkin apa yang diinginkan oleh pemerintah begitu Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Ekstra dimanapun berada, dapat saya sampaikan di sini bahwasanya kegiatan nasional Bulan Imunisasi Anak Nasional ini untuk luar Jawa dan Bali, berarti kita Aceh di Pulau Sumatera itu dilaksanakan mulai bulan Mei sebenarnya. Bulan Mei. Jadi dasar hukumnya adalah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-01-Menkes-1113/2022 tentang penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Nah, jadi sasarannya ya tentu adalah anak-anak kita yang masih bayi yang memang belum lengkap imunisasi dasar, termasuk juga anak-anak sekolah. Tahun 2022 ini ditambah sebelumnya pernah kita laksanakan juga di tahun 2020-2021. Nah, itu hanya 3 lokal kalau di sekolah dasar. Nah, ini di 2022 sampai kepada tingkat sekolah lanjutan pertama atau usia di bawah 15 tahun. Itu dia. Nah, karena pandemi 2 tahun mulai 2020 sampai 2021, apa yang disampaikan tadi oleh Bung Dapi benar. Jadi ya ada penurunan secara signifikan bagaimana pelayanan dari kami kesehatan provider selaku provider terhadap masyarakat untuk anak-anak yang mendapatkan imunisasi dasar. Itu dia Bung Dapi. Berarti itu yang dari anak bayi berusia berapa itu Pak? Kalau bayi nama programnya Kejar. Jadi kejar dia, dikejar oleh bidan desa, oleh perawat. Nanti dilibatkan di situ adalah tenaga dokter termasuk tenaga administrasi. Itu usia mulai dari 9 bulan ke bawah. 9 bulan ke bawah itu dikejar itu. Lengkap tuh tidak imunisasi dasarnya. Mungkin yang kurang satu. Ambil contoh tetes polio. Polionya saja kita beri karena tidak lengkap dari usia 0 sampai 9 bulan. Begitu nanti dia sudah lengkap, wajib diberikan jenis vaksin lain sebagai tambahan. Ya, jadi vaksin itu tambahan yang untuk pencegahan ragam penyakit menular. Baik ya. Nah, ini kan apa ya? Dibutuhkan sebuah langkah serius ya. Sama-sama berjuang. Mungkin suksesnya pelaksanaan BIAN ini juga sangat dipengaruhi dari dukungan pihak terkait. Nah, salah satunya Dinas Pendidikan. Mungkin bagaimana respon Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk BIAN ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melalui surat edaran Kemendikbudristek Dikti juga memang menyampaikan kepada kita agar memang ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian kita atau dukungan penuh dari kita. Secara terperinci di surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten kota se-Indonesia itu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Dinkes. Yang kedua, ya diharapkan bisa membantu sosialisasi oleh sekolah kepada masyarakat melalui anak dan langsung kepada orang tua. Sosialisasi itu juga bisa melalui bentuk-bentuk lain, seperti misalnya membuat spanduk dan lain sebagainya. Ketika surat edaran dari Menteri kami terima, kami juga sudah teruskan surat ini kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP yang memang menjadi
sasaran cakupan program ini, Ya. untuk memang kita minta agar benar-benar bersungguh-sungguh untuk membantu semaksimal mungkin sosialisasi. Alhamdulillah ya ini sudah kita dapat laporan beberapa sekolah, bahkan sudah kita bantu kemarin rancangan bagaimana spanduk paling tidak dipasang di setiap satuan pendidikan ya, di SD dan SMP, agar masyarakat tahu bahwa sejak bulan Mei itu kita ada agenda nasional yang memang harus kita sukseskan bersama, yaitu program bulan imunisasi anak nasional ini. Oke, baik. Sejauh mana sekolah saat ini merespon itu, Pak? Atau sudah mungkin sekolah yang sudah melaksanakannya begitu? Kalau terkait dengan sasaran dan pelaksanaan secara detail ini memang tidak dapat laporan langsung ke kami, karena memang jadwal terperinci pelaksanaan juga diatur oleh puskesmas masing-masing dengan sekolah. Tapi kami belum mendapat rekap terperinci, walaupun kemarin juga sudah saya minta tim saya untuk juga mendapatkan laporan itu, tapi ini belum semua masuk. Kira-kira berapa sekolah yang sudah melaksanakan, termasuk berapa peserta didik yang sudah dilakukan imunisasi ini. Itu berarti dari PAUD, Pak ya? PAUD, SD, SMP gitu, Pak ya? Ya, sesuai dengan sasaran yang tadi sudah disebut. Ada tadi yang dasar itu yang memang 9 bulan ke bawah, kemudian ada yang memang, tapi ini prioritas kita ada di SD, karena kalau yang PAUD nanti melekat dengan posyandu ya, dengan posyandu. Biasanya. Yang jadi sasaran fokus kita yang kita dorong maksimal ini adalah di pelajar SD dan SMP. SMP ini pun tidak semua, sebagian karena memang ini ada batas usia maksimum yang akan menjadi sasaran imunisasi ini. Demikian, Bung Dadi. Ya, baik. Lalu Pak, misalnya nih kan, kita tahu, saya juga pernah merasakan dulu waktu zaman SD kalau sudah main disuntik gitu kan, kalau tahu besok nggak disuntik, saya nggak masuk, Pak. Takut, Pak. Ada nggak mungkin misalnya dampaknya atau apanya gitu, Pak, yang dialami oleh siswa tersebut? Karena mungkin ini berbeda, Pak, dengan vaksin COVID kan? Atau sama atau bagaimana, Pak? Untuk di tingkat SD dan SMP, kita memang regimen yang kita pakai itu rubella campak. Jadi efek dari pemberian imunisasi rubella dengan campak tidak ada demam, Bung Dapi. Tidak ada demam, tidak ada nyeri di lokasi penyuntikan, tidak ada. Cuman kami mengharapkan dari tenaga kesehatan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan, sebaiknya pagi-pagi itu sudah sarapan. Pastikan anak Bapak Ibu itu sehat, tidak ada keluhan demam. Itu Bung Dapi. Nggak ada, Pak ya? Iya. Oke, saya pikir ada, Pak ya. Berarti ini untuk campak, rubella, apalagi Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak, jenis imunisasi saya tadi yang dasar, kemudian yang sampai ke SD apakah sama atau beda? Karena kita tahu, Pak, mulai dari beberapa bulan, jadi teringat anak saya gitu, berapa kali diimunisasi, Pak? Baik. Jadi usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan, berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Itu dikejar jenis imunisasi dasarnya kalau belum lengkap. Kalau dia memang sudah lengkap, nanti dia arah ke usia lebih dari 5 tahun itu, itulah dia rubella campak. Tapi di usia 9 bulan, karena ini imunisasi dasar sampai 59 bulan, itu jenis vaksinnya, jenis imunisasinya itu ada tetes polio. Tetes polio itu berarti kan di mulut diteteskan, 2 tetes. Kemudian disuntik di paha sebelah luar, disuntik dia. Ya, jadi suntikan imunisasi polio. Nah, baru DPT HB. DPT HB itu yang memang harus didapat untuk melengkapi imunisasi dasar. Jadi batasannya usianya itu 59 bulan ke bawah sampai 9. Nah, di kelompok usia inilah 9 sampai 59 bulan ini sudah lengkap. Harus lengkap.
Nah, baru nanti sesudah memang selesai imunisasi dasar, maka kita berikan imunisasi tambahan. Itulah dia rubella campak. Itu dia Bung Dapi. Oke, baik. Jadi nih ya jauh-jauh juga dengan imunisasi, Pak. Ya. Ada yang mungkin anti dengan yang namanya imunisasi. Bahkan sejak bayi pun si anak orang tua tidak mengizinkan, Pak. Ada nggak mungkin dampaknya begitu ya kan? Setelah mungkin dia dewasa, gitu Pak. Pemerintah tentu sudah melalui riset, melalui penelitian kan. Nah, jadi tujuan daripada imunisasi dasar dengan imunisasi tambahan ini adalah bagaimana supaya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh si anak itu sendiri. Jadi mencegah ragam dari penyakit menular. Ya. Jadi yang diharapkan kelak generasi penerus kita ini yang memang sehat fisik, sehat mental, sesuai tumbuh dan kembangnya, growth and development-nya itu sama. Jadi usia dengan berat badan itu sesuai lah, standar, gitu dia Bung Dapi. Ada nggak misalnya nanti ketika anak tidak dilengkapi dengan imunisasi dasar baru imunisasi tambahan tadi, mungkin kedepannya bisa terkena campak, rubella dan difteri atau penyakit-penyakit penyerta lainnya misalnya Pak? 2 tahun kita sudah melalui pandemi COVID-19. Iya. Artinya bukan berarti masyarakat kita tidak menginginkan anak daripada Bapak Ibu tidak sehat secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu masyarakat Aceh Singkil tidak membawakan anaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi, bahwasanya program kejar ini kan melekat di posyandu. Jadi kan usia 9 bulan sampai 59. Maka ya tentu kalau dari sisi regimen polio lah, imunisasi polio bisa menyebabkan yaitu lumpuh layu. Baik dia itu oral maupun suntikan. Kenapa diberikan kedua-duanya? Udah di mulut juga di otot. Kan gitu, di paha, otot. Ya itu tadi supaya memberikan herd immunity tambahan. Itu. Nah, kemudian DPT-HB. Saat ini untuk diketahui hepatitis salah satu penyakit yang bisa merenggut nyawa si anak. Hepatitis. Kenapa? Karena itu infeksi di organ hati. Termasuk juga tetanus, pertusis, ya kan, difteri. Difteri itu bisa menyebabkan radang seluruh saluran pencernaan napas, pencernaan makan kita maupun saluran pernapasan. Itu difteri. Nah, bisa juga menyebabkan kematian dan kecacatan. Itu dia, Bung Dapi. Sudah pernah ada di Aceh Singkil nih, Pak? Kasus untuk difteri terakhir sebelum kita pandemi cuman di anak usia sekolah yang dari Singkil itu. Ya kan, kasus difteri. Anak usia di sekolah lanjutan itu Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kasus difteri. Kita tangani di rumah sakit kita, alhamdulillah sembuh, sehat. Nah, tapi tetap ruang untuk rawatannya isolasi karena difteri itu menular. Nah, untuk pertusis yang namanya batuk 100 hari atau batuk rejan sering terjadi di beberapa kecamatan, hampir merata ya, di semua kecamatan ada. Ya, tapi bukan berarti itu pandemi, belum mewabah, masih bisa kita tolerir. Artinya masih bisa kita atasi. Nah, untuk tetanus terutama yang memang kuman tetani, iya kan. Jadi kalau kuman tetani ini akibat mungkin dia bermain, luka, tapi itu juga bisa menyebabkan namanya gangguan di saraf otak karena tetanus, kuman tetani. Nah, untuk kasus campak kemarin kita kirim yang serumnya itu dari rumah sakit, kita ambil darahnya, kita sentrifusi, maka serumnya itu kita kirim, ternyata positif. Jadi Aceh Singkil sudah termasuk di Kemenkes salah satu kabupaten yang memang sudah ada kasus campak. Iya, sudah ada kasus campaknya. Yang memang bersedia kita ambil darahnya. Bagaimana pula masyarakat
padahal terindikasi atau simptomnya, gejalanya sudah ada tapi tidak bersedia. Kita kan tidak bisa juga paksa. Nah, yang bersedia ya itu yang kita bawa. Kita sentrifusi, serumnya kita bawa, kita kirim ke Jakarta. Nah, artinya sudah ada kasus. Nah, untuk rubella di tahun 2021, 2020 sudah pernah kita laksanakan. Ada di Aceh Singkil. Ya kan? Rubella. Kenapa? Dia menimbulkan kecacatan rahang, kecacatan bola mata, ketulian di gendang telinga. Termasuk juga dia komplikasi dengan AFV. Akut paralisis polio. Itu dia. Jadi lumpuh layu. Itu. Jadi ya pada Bapak Ibu dimanapun berada, semestinya ya program pemerintah ini adalah bagaimana menyehatkan anak-anak kita, melengkapi imunisasi dasar. Yang tidak lengkap dilengkapi dulu, baru nanti diberi imunisasi tambahan. Begitu dia Bang Dapi. Ya menarik nih ya, ternyata dampaknya begitu besar dan cukup mematikan juga ternyata Pak ya, kalau memang kita sepele, karena kita tahu kadang-kadang masyarakat tadi Pak ya, ini kayaknya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Tapi kalau sudah kejadian baru dia menyesal gitu ya. Nah, saya mau ke Pak Kades Pendidikan ya. Beberapa saat yang lalu saya lihat ada juga untuk sosialisasi atau apa tuh Pak di sekolah di PT PLB Astra kalau tidak salah beberapa saat yang lalu. Itu perdana atau seperti apa sih Pak? Ya, baik. Setelah kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, setelah mendapatkan bahan-bahan dan sosialisasi dari provinsi, kita sepakati bahwa untuk launching secara resmi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil kita laksanakan di SD Telaga Bakti di Komplek Perkebunan Astra. Alhamdulillah waktu itu dibuka oleh langsung Bapak Bupati, tapi diwakili oleh Bapak Asisten 1. Itu kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei. Kita pilih sekolah ini karena memang lebih mudah kita mengorganisir anak dan orang tua, karena memang sekolah ini berada di areal perkebunan, kemudian lebih banyak peserta didiknya ini adalah karyawan dari perusahaan, sehingga akhirnya tidak terlalu jauh bisa kita antar jemput anak, sehingga kita sepakat untuk bisa kita laksanakan peresmian pelaksanaan BIAN itu di SD Telaga Bakti tadi. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan sempurna. Demikian, dan ini kita harapkan juga dimanapun sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas di setiap kecamatan, kita harapkan ya semuanya bisa disambut dengan gegap gempita, dengan gembira oleh orang tua. Rame-rame menyetujui dan mengantar anaknya dalam pelaksanaan imunisasi, baik disepakati dilaksanakan di sekolah maupun di tempat lain. Inilah kita harapkan. Kalau di sekolah misalnya di SD gitu Pak, orang tua kalau memang diwajibkan mendampingi si anak atau enggak, atau gurunya saja begitu Pak yang menyampaikan ke orang tuanya? Sebenarnya kalau terkait dengan pelaksanaan kegiatan semacam ini semestinya harus didampingi orang tua. Makanya kemarin kita sudah minta Dinas Kesehatan dalam hal ini juga harus menentukan dulu jadwal. Kemudian bagaimana teknik sosialisasi kepada orang tua ya. Karena jalur komunikasi nanti selain dari tenaga kesehatan atau jurim dengan sekolah juga dengan orang tua. Nah, ini kita upayakan, kita maksimalkan, tapi sampai hari ini kita belum detail dapat informasi bahwa ada semacam ketidakmauan orang tua. Ini belum kita dapat laporan. Ya, kita berharap apa yang sudah kita rancang, kita rencanakan itu, harapan kita berjalan dengan baik, dan mari kita sambut semua ini, karena memang terkait dengan kesehatan anak itu tidak saja tanggung jawab orang tua tapi juga tanggung jawab pemerintah. Ya, bagaimana bisa kita menciptakan generasi muda yang yang sehat, yang cerdas kalau kualitas kesehatannya tidak mendukung. Karena ini tidak bisa dipisahkan antara mutu kualitas pendidikan dengan kesehatannya anak. Jadi karena kesehatan sangat menentukan, ya kita harus sehat dulu lah.
Karena untuk bisa belajar dengan baik harus dalam keadaan sehat. Itu saya kira. Maka program ini karena ini juga sudah rutin terus menerus terjadi. Ya mari kita sukseskan. Kebetulan memang agak sedikit mulai kita kurang sering mendengar imunisasi itu mungkin karena memang selama Covid nama imunisasi ini tidak lagi menjadi tren, diganti dengan vaksin gitu kan. Jadi yang kita dengar sehari-hari itu vaksin gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan sudah dicanangkan program yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat di provinsi mana saja yang lebih awal, alhamdulillah kita mulai bergerak bersama-sama. Kebetulan untuk kita di Aceh Singkil di Provinsi Aceh ini termasuk program tahap pertama pelaksanaan dimulainya kegiatan BIAN ini. Ya, memang semenjak pandemi ini nama imunisasi jadi hilang Pak. di Posyandu pun nggak jelas dilaksanakan. Barangkali juga kan kegiatannya agak off gitu Pak. Bahkan ya di desa nggak ada lagi yang namanya imunisasi atau yang lainnya. Bahkan biasanya yang saya dengar setiap bulannya pakai mikrofon dari masjid dihimbau gitu kan, nggak dengar lagi gitu Pak sekarang ya. Dari kader Posyandu tidak ada lagi himbauan. Nggak ada lagi jadwal ya. Itu makanya. Ini dari bulan Mei kan dimulai Pak. Sampai kapan? Atau nggak ada batasannya sih Pak Raja? Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan bahwasanya di luar Jawa dan Bali dilaksanakan mulai dari bulan Mei. Jadi batasannya karena di Jawa, Bali Agustus, maka kita sampai dengan bulan Juli. Juli ya. Karena kenapa? Di awal sudah terlambat kita. Jadi menunggu anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan masuk. Disitulah nanti akan dilaksanakan reschedule ulang penjadwalan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan Kebudayaan tadi itu betul. Puskesmas tentu akan berkoordinasi ke sekolah-sekolah SD dan SMP. Kapan SMP ini dilaksanakan, kapan SD ini, ada berapa jumlah SD ini kapan, nanti ditentukan jadwalnya. Sehingga insya Allah kalau memang sama-sama kita mendukung, ya terutama saya apresiasi lah sama Pak Kadis Pendidikan Kebudayaan, supaya 1 minggu tuntas itu pas masuk anak sekolah dasar maupun sekolah lanjutan. Ya apalagi nih habis ujian kan Pak, libur gitu kan. Libur itu kan mungkin seminggu atau 2 minggu. Paling tidak nanti dimaksimalkan memang setelah tahun ajaran baru. Ya setelah penerimaan murid baru PPDB, ya di sini kan maksimum itu sudah hadir ke sekolah. Ya kita harapkan di sinilah kita kejar target pelaksanaan ini. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ngasih target nggak Pak? Misalnya harus sekian ribu dosis yang disuntikan atau bagaimana Pak? Maksudnya indikasi suksesnya itu gitu Pak. Target bisa jadi gitu, Pak. Kalau untuk vaksin karena ini sebutannya vaksin. Vaksin rubella campak itu kita sudah mendapatkan dropping distribusi dari provinsi. Lebih kurang 24.000 dosis. Ya kan, 24.000 dosis termasuk juga yang imunisasi kejar di program kejar itu tadi, yang imunisasi dasar. Nah jadi kita ya kalau memang semua elemen komponen itu mendukung ya harus 100%. Nah, karena kenapa? Karena sasarannya kan terorganisir. Terorganisir, artinya sudah ada data, nggak susah banget gitu, harus 100%. Oke, baik. Untuk Anda pendengar Ekstra Manisme yang di rumah jika ingin bertanya melalui line interaktif di 0811-648-1048, kita coba sapa terlebih dahulu di layanan telepon. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus sepertinya. Boleh dicoba kembali untuk layanan WhatsApp-nya juga di nomor yang sama. Ya, sukseskan bulan imunisasi nasional atau BIAN ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Saya dari Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ella di Pelabuhan. Siapa? Ibu Ella di Pelabuhan. Oh, Ibu Ella di Silabuan. Silahkan pertanyaannya, Bu Ella. Jadi pertanyaannya gini Pak, apakah benar bayi atau balita yang tidak diimunisasi lengkap akan rawan tertular penyakit atau timbul wabah gitu?
Dan kalau misalnya setiap setelah imunisasi, setelah suntik gitu kan Pak, Ya. jadi anak biasanya tuh kayak demam gitu ya. Demam, ada yang flu kayak gitu. Apakah itu tidak berbahaya untuk anak ini sendiri gitu? Oh, jadi maksud Ibu pas imunisasi si anak lagi tidak sehat begitu, Bu? Apakah itu baik atau tidak, berbahaya atau tidak bagi si anak begitu ya? Iya benar Pak, benar. Ah, begitu kira-kira Bu Ella. Iya, itu aja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke Bu Ella, mungkin Pak Raja Maringin nih, kalau pas mungkin si anak bayinya lagi kurang sehat begitu Pak ya. Mungkin Baik, pas- terima kasih Bu Ella dari Silabuan. Apa yang Ibu tanyakan, apakah Ibu Ella ini punya baby? Kan gitu. Iya, Tentu punya. Apakah memang punya anak di atas baby, berarti sebutannya anak. Kalau memang imunisasi dasarnya Bu di 2 tahun terakhir karena posyandu off, Ya. tidak aktif, maka ibu harus melengkapi dulu imunisasi dasar anak ibu, Ya. Ibu Ella tadi itu. Karena itu syarat untuk mendapatkan imunisasi tambahan rubella campak. Iya. Itu dia Bu. Nah, jadi kalau anak ibu memang ada keluhan, demam, batuk, syarat untuk mendapatkan jenis imunisasi itu Bu, dia harus sehat Bu, si anak. Iya. Keadaan fit. Iya, harus keadaan fit. Nah, artinya staminanya Bu betul-betul fit. Nah, saat memang mau diberikan imunisasi juga anak ibu harus makan dulu ya. Makan dulu baru bisa diimunisasi dan didampingi kalau memang dia anak. Iya. Kan gitu Baik. sebaiknya didampingi kalau dia anak. Saya rasa demikian Bu yang dapat saya jelaskan. Iya. Karena kenapa imunisasi dasarnya dulu ibu lengkapi, baru nanti imunisasi tambahan. Itu Bu. Iya. Gimana dasarnya belum dikasih kok udah mau yang tambahan gitu Pak ya? Iya, ya. Primernya dulu. Primernya gitu. dulu, betul. Kan sama seperti yang lain, primernya dulu, Iya. baru booster kan gitu. Iya, iya. Jadi ini dasar dulu lengkapi. Kalau misalnya dasarnya pas waktu usia barangkali balitanya belum dapat Pak, apakah di waktu SD dia bisa dikasih juga dari dasar itu Pak? Karena kan dia usianya udah mulai beranjak nih Pak. Atau dasar itu harus pas bayi aja gitu. Kalau udah lewat usia nggak bisa lagi atau gimana Pak? Karena bahasa efektif kelompok usianya tetap dari 9 sampai 59 bulan itu bahasa dasar efektif. Iya, iya, Berarti iya. sampai Ya. dengan usia 5 tahun. Balita, kelompok balita, iya. ya. Begitu lewat dari usia balita, Iya. kalaupun belum lengkap imunisasi dasarnya, Iya, Ya. iya, betul Pak. dia tidak efektif lagi. Karena jumlah dosis ya, jumlah Iya. dosis kan 0,5 0,5 mililiter atau Iya. 0,5 cc. Nah, tentu harus diikuti program ini. Diikuti imunisasi dasarnya lengkap sesuai dengan kelompok usia. Maka sesudah itu ke imunisasi tambahan. Oke, baik ya. Ya, tinggal mungkin saran kita dengan Iya. ibu tadi, Iya, kalau Pak. memang kondisi anak dulu belum fit, ya ditunda dulu pelaksanaannya beberapa pekan. Iya. Ya, kalau memang tidak dilaksanakan di posyandu sebagaimana jadwal semestinya, kita sarankan ibu ini untuk mengejar itu silahkan mendatangi di puskesmas. Puskesmas, Nah, ya. seperti itu supaya tidak langsung tertinggal kalau nanti mengikuti jadwal baru lainnya, itu kan sudah pada menu atau dosis yang lain gitu ya. Di dosis yang lain itu disarankan supaya lebih tepat waktu. Nah, begitu kita yang bisa sarankan dengan Ibu Ella. Iya. Ada pesan messenger ini WhatsApp dari Ibu Rani di Tanah Bara. Jadi Ibu Rani ini merasa dia tidak mau mengimunisasikan anaknya karena setelah suntik imunisasi itu dia merasa anaknya ini sakit, bayinya. Jadi ada kekhawatiran dari Ibu Rani. Ini gimana Pak? Misalnya mungkin demam anak si bayi tadi begitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rani di Tanah Bara. Ya. Memang benar, mungkin yang anak ibu dapatkan itu jenis imunisasinya adalah DPTHB. DPTHB itu Bu memang menimbulkan efek
panas. Namanya reaksi suhu tubuh, Bu. Iya. Kalau reaksi suhu tubuh itu yang menimbulkan panas, itu biasa, Bu. Ibu bisa mendatangi puskesmas yang terdekat atau bidan desa terdekat supaya ibu bisa meminta obat penurun panas. Reaksinya itu bagus, Bu. Ya, jadi jenis imunisasi yang anak Ibu Rani dapatkan ini, Bung Dapi, itu DPTHB. DPTHB, Pak. Iya, itu yang menimbulkan reaksi suhu tubuh. Reaksi suhu tubuh, jadi maka terjadi panas. Itu tidak lama, lebih kurang itu 2 atau 3 hari. Itu. Tapi jadi khawatir. Kadang ibu-ibu ini khawatir, Pak, ya. Iya. Banyak khawatir, ini habis diimunisasi apalagi anak bayi gitu kan, kok panas pula ini kan. Iya, karena Tapi itu hanya efek reaksi itu aja, Pak, ya. iya. Sesudah 2-3 hari maka dia akan Kembali normal. kembali suhunya normal. Oke. Ya, baik. Dan biasanya tidak berbahaya kan? Tidak. berbahaya. Tidak. Bukan semacam seperti kipi gitu, Pak, ya. Bukan. Enggak ada, Pak, ya. Bukan ya. Bukan. Karena- Memang itu reaksi dari imunisasi DPTHB karena dia combine, menimbulkanlah efek terhadap suhu tubuh. tubuhnya, ya. Iya. Oke, baik. Ya, bagi pendengar Ekstra Manesma yang di rumah, jika ingin bertanya melalui layanan interaktif di 0811648148, barangkali ada orang tua yang masih ragu dengan imunisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah, ya, bisa jadi lewat sekolah-sekolah dan lain sebagainya atau fasilitas layanan kesehatan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Nafi. Ya, dengan siapa di mana? Saya Ibu Sri di Trans 26, Bang Nafi. Ibu Sri di Trans 26. Silakan pertanyaannya, Bu Sri. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Dinas Kesehatan. Ya, silakan. Ya, begini Pak, anak kita kan baru saja disuntikkan vaksin ya Pak, baru-baru ini, dan kemudian ini ada lagi suntik imunisasi. Lalu apa ini Pak, nanti efeknya atau dampaknya pada tubuh anak kita Pak? Dan apakah nanti tidak berarti dosis vaksin dan juga dosis suntik imunisasi tersebut dalam tubuh anak kita, dan bagaimana jangka pendek dan jangka panjangnya Pak bagi kesehatan anak kita? Tentunya saya sebagai orang tua murid kan Pak harus mengetahui hal ini Pak. Iya. Mungkin itu saja berarti, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri, ya. Kata Ibu Sri belum lama ini anaknya disuntik vaksin COVID-19. Ini udah ada vaksin yang lain lagi nih. Mungkin gimana nih Pak ya? Mungkin Ibu Sri udah dapat surat dari sekolahnya, dari gurunya nih untuk anaknya nih Pak. Gimana nih Pak? Baik, Bu Sri. Anak Ibu Sri ini, Bung Dapi, berarti usianya 6 tahun ke atas. Iya, barangkali itu Pak. Iya. Ya, karena udah dapat vaksin COVID kemarin nih Pak, kan? Iya, karena sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Iya. Tentu jenis vaksinnya Sinovac. Nah, jadi kalau berbeda jenis vaksinnya itu Bu Sri, itu intervalnya itu 1 bulan. Jarak pemberian dosis 1 jenis vaksinnya berbeda, ke dosis kedua jenis vaksinnya berbeda. Iya. Kalau untuk vaksinasi COVID-19. Iya. Nah, yang Ibu Sri tanyakan dari Trans 26 ini adalah, ini tentu ada pemberian imunisasi tambahan, yang memang melengkapi dari imunisasi dasar, yaitu rubella campak. Bagaimana dampak dekat dengan dampak jauhnya? Saya rasa secara etiologi Bu, secara klinis daripada cara kerja vaksin tentu berbeda. Tidak ada masalah. Kan endingnya juga Bu, tujuannya bagaimana supaya tidak menuju ke pandemi penyakit menular tertentu kita ini. Kan gitu Bu. Jadi kalau seandainya anak Ibu sudah duduk di bangku SD kelas 1 misalkan, lengkap imunisasi dasarnya ya Bu, maka dia berhak secara apanya Bu mendapatkan imunisasi tambahan rubella campak tadi.
Tidak ada masalah itu, Bu. Yang penting, Bu, vaksinasi COVID-19-nya itu sudah lewat 1 bulan, 28 hari. Jadi 28 hari terakhir dia mendapatkan vaksinasi COVID-19, maka diberikanlah dia imunisasi tambahan rubella campak. Itu, Bu. Wah, ini Pak Kadis nih, kayaknya surat dari sekolah sudah sampai ke orang tua nih Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Mungkin seperti yang dirasakan Ibu Sri bakal dirasakan juga nih sama orang tua yang lain. Mungkin ada pemahaman dari gurunya gitu, atau dari mungkin ada sinergitas dari kader posyandu atau dari puskesmasnya nih Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya. Kalau terkait dengan pelaksanaan ini memang kan tetap dijadwalkan nanti oleh Dinas Kesehatan ya, melalui puskesmas. Dan kalaupun dilakukan sosialisasi secara langsung, ini juga khusus terkait dengan pemateri, narasumbernya itu memang tetap nanti dari dokter atau memang yang dari puskesmas. Jadi di sekolah ini hanya manajemen apanya saja, informasi ke orang tua. Jadi yang paling penting adalah terkait dengan ketika sudah jadwal pelaksanaan. Beberapa hal yang masih mengganjal itu nanti kepada Ibu Sri kita sarankan untuk menginformasikan kepada tim imunisasi atau jurimnya bahwa kapan terakhir ada dilaksanakan misalnya mendapatkan imunisasi atau vaksin. Ya, itu saja kita sarankan supaya ada informasi-informasi yang belum direkam oleh tim kesehatan ketika pelaksanaan itu ya bisa tahu, sehingga bisa disarankan apakah harus ditunda atau memang sudah bisa memenuhi kriteria jarak interval waktu antara pelaksanaan salah satu vaksin dengan vaksin lain, begitu juga dengan imunisasi. Ya, tapi yang jelas kita tetap mendorong kepada seluruh masyarakat, kalaupun sosialisasi tidak maksimal dari tim kesehatan atau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui guru, melalui kepala sekolah, ya mari sama-sama kita belajar melalui media-media yang lain yang tersedia ya oleh pemerintah. Tapi yang jelas kita cari sumber yang lebih valid lah ya. Kita saring yang memang dari pemerintah resmi, lembaga resmi, itu yang kita jadikan acuan. Itu cuma saran kita agar jangan juga orang tua, masyarakat sepenuhnya menggantungkan informasi itu dari petugas kesehatan, dari sekolah. Ada juga lah upaya dari inisiasi orang tua untuk melihat, karena memang saat ini sudah mudah kita akses informasi. Itu saja kita sampaikan, kita sarankan. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Sri dan ibu-ibu yang lainnya ya, yang mana mungkin ya sekarang sudah gadget ini sudah jadi pegangan sehari-hari ya, barangkali bisa digali informasi dari situ yang mengenai imunisasi Bian ini gitu ya, biar lebih ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Khalilullah ya, nggak serta melulu dari pihak dinas kesehatannya saja begitu, atau yang lainnya gitu, atau dari dinas pendidikan atau dari gurunya begitu ya. Ini ada dari grup Ekstra Mania nih, dari Ibu Arman ya. Saya punya tetangga dari kecil tidak pernah suntik polio atau imunisasi, tetapi sehat sampai saat ini. Ya, wah ini hampir sama ya yang saya tanyakan nih Pak ya. Ya nih dari grupnya teman-teman pendengar nih, Bu Arma nih. Silakan Pak Raja Pak. Baik, Bu Arma, pendengar radio ini ya. Iya. Setia ya, pendengar radio Ekstra yang sangat setia, Bu Arma. Terima kasih, Bu. Kalau memang si anak tidak pernah mendapatkan imunisasi dasar dari awal, ya saya rasa tinggal dijaga aja nutrisinya. Nutrisi termasuk juga istirahatnya, kalau di anak-anak ya, main-mainnya. Karena kenapa? Mudah-mudahan aja Bu, mudah-mudahan aja, karena imunisasi dasar ini sifatnya dia akan membantu kekebalan tubuh si anak, membantu. Jadi tentu harus juga didukung dengan nutrisi dan istirahat yang cukup. Pola makan, pola istirahat itu harus didukung.
Jadi kalau memang sampai saat ini sehat lahir batin, ya terima kasih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kenapa? Tidak ada masalah, tidak ada paksaan dalam mendapatkan imunisasi dasar. Karena ini kan program. Iya. Program itu tidak sifatnya tendensius Bu ya. Iya, benar. Karena nanti bisa juga melanggar. Ya. Namun kalau program pemerintah Bu kita patuhi, itu kan lebih baik Bu. Bu Arma kan gitu Bu. Itu dia. Tapi kendati demikian Pak ya, kalau Bapak kita bicara mengenai harus dijaga yang namanya anak-anak Pak, ya otomatis dia jajannya pun barangkali nggak terkontrol dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita dewasa oke lah kita sadarkan kesehatan. Nah, kalau anak-anak ini mungkin orang tua kan nggak sepenuhnya juga begitu Pak, gitu kan menjaga sepenuhnya. Nah mungkin dia pas lagi main-main dengan temennya gitu, beli jajan sembarangan dan lain sebagainya ya. Itu kan juga nanti bisa berdampak gitu Pak ya. Iya. Jadi kan faktor kesehatan anak ini juga dipengaruhi dari genetik ya, Bung Dapi. Iya, iya. Jadi gen itu mempengaruhi si anak. Iya. Kalau memang genetik dari orang tuanya itu sudah kuat, maka insya Allah itu pasti akan mengikuti genetik dari orang tuanya si anak ini tadi. Namun sekarang ini yang lebih berat apa yang disampaikan Bung Dapi tadi itu adalah pengaruh dari jajanan. Iya. Nah, kita sekarang konsumsi saya rasa yang namanya glukosa kimiawi, ya kan, termasuk juga pengawet. Iya. Nah, itu kan mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Pasti mempengaruhi itu. Betul Pak. Nah, mengurainya itu bagaimana? Nah, vaksin, imunisasi ini salah satu ikut juga dia membantu mengurai. Itu dia fungsi daripada vaksin. Iya. Kita lalai, kita mungkin tidak ada waktu lah untuk mengontrol anak kita saat bermain, saat memang dia jajanan di luar. Salah satu memang membantu untuk kekebalan tubuh juga dia membantu juga mengurai. Mana yang tidak bermanfaat tentu dikirimnya ke saluran pencernaan, yang bermanfaat dikirimnya ke organ ginjal. Maka akan disalurkan kepada organ-organ yang lain terutama organ hati. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Itu dia. Pak, tadi Bapak sebut kalau vaksin COVID-19 itu hanya 6 bulan. Nah, kalau vaksin yang ini yang biasa ini Pak, itu berjangka seumur hidup atau gimana sih Pak? Kalau Atau untuk ininya batasannya? iya, kalau untuk ketahanan di dalam tubuh kita karena sifatnya membantu kan. Iya, iya. Membantu dia 9 bulan sampai 1 tahun, 12 bulan. Iya. Itu dia, baik dia imunisasi BCG itu, maka selebihnya itu harus dibantu nutrisi dengan pola istirahat yang cukup dan termasuk juga diharapkan ya kepada orang tua supaya anak ini tidak terjadi yang namanya ruda paksa atau luka lecet gitu kena ini, itu jangan sampai terjadi. Itu dia Bung Dapi. Oke, baik. Ya, kita tahu ya, kita mudah-mudahan kita sudah berada di penghujung pandemi COVID-19 dan segera mengakhirinya. Jangan sampai deh ditambah lagi dengan persoalan lainnya di mana orang tua sampai saat ini ya masih sepele dengan kesehatan anaknya, tidak mempertimbangkan atau tidak mengikuti ya anjuran pemerintah tentang vaksinasi atau imunisasi BIAN ini ya. Maka dari itu ada sebuah upaya kolaboratif dari orang tua, dari anak, dari dinas terkait, dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, dan semuanya terintegrasi untuk bersama-sama menyukseskan BIAN di kabupaten kita Aceh Singkil. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari tenaga kesehatannya Pak, mulai dari puskesmas, kantor posyandu atau bidan desa gitu Pak? Untuk kesiapan dinas kesehatan dan jajaran, tapi bahwasanya puskesmas yang memang sebagai leading sektor untuk berkoordinasi sekaligus pelaksana imunisasi, bagaimana bulan imunisasi anak nasional ini. Mulai hari Senin tanggal 14 kemarin, sejak memang pencanangan di tingkat kabupaten di tanggal 31 Mei 2022, maka siap
semuanya siap puskesmas, dan beberapa puskesmas hari ini sudah melaksanakan kegiatan kejar. Nah, kejar. Jadi kalau di posyandu, ya di luar posyandu pun boleh, karena memang harus dilengkapi dulu. Untuk menuju apa? Untuk menuju imunisasi tambahan rubella campak tadi itu. Nah, vaksin tidak ada masalah, kita sudah distribusi. Termasuk non vaksinnya, non imunisasinya, logistiknya, semua udah kita distribusikan ke semua pasienkes. Terakhir ke Pulau Banyak Barat kemarin jam 6 pagi kita distribusikan melalui kapal kayu. Berangkat langsung kita distribusikan, termasuk juga di situ disertai dengan tenaga kesehatan dengan brosur-brosur supaya mengerti teman-teman kita di Puskesmas Pulau Banyak Barat. Jadi tidak ada masalah, semua sudah siap, tinggal sasaran terutama yang di sekolah dasar dan sekolah SMP. Karena kenapa? Saat ini ada beberapa sekolah, ada yang masuk tapi tidak aktif, ada yang sudah libur karena tinggal menunggu rapot. Nah, begitu terima rapot tentu libur. Liburnya agak panjang. Nah, di saat nanti apa yang disampaikan Pak Kadis Pendidikan tadi, penerimaan siswa baru, disitulah reschedule ulang. Nggak ada kadaluarsanya nih Pak, vaksin yang apa ini? Mungkin di jangka waktu sekian harus disuntikan kayak kita vaksin COVID kemarin kan? Ada. Dia tetap di bulan November expire-nya. November 2022. Enggak. Itu dia expired date-nya ada. Iya. Ya baik, gak terasa ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita untuk berdiskusi tentang Bian ini Pak. Ya mungkin terakhir harapan dan closing statement dari masing-masing bapak-bapak yang sudah berada nih. Dari Pak Kadis Pendidikan terlebih dahulu mungkin Pak, silakan Pak. Ya baik, pertama tetap kita menghimbau kepada orang tua, wali murid, wali siswa ya untuk bisa sama-sama kita mendorong agar memang program pemerintah terkait dengan imunisasi ini kita sukseskan. Sama-sama kita berpikir positif bahwa ini penting untuk menjaga kesehatan anak kita secara dini. Untuk itu ya mari, saya kira tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak mendampingi anak atau tidak mengizinkan anak ketika jadwal pelaksanaan imunisasi di sekolah ini. Demikian saya kira. Oke, terima kasih Pak Halilullah. Selanjutnya Pak Raja, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu pendengar Radio Ekstra dimanapun berada. Program bulan imunisasi anak nasional ini ada 2 Bu, Pak. Pertama program kejar. Jadi program kejar ini ya tentu harus melengkapi imunisasi dasar anak kita mulai dari 0 sampai 12 bulan. 12 bulan Bu, Pak, harus lengkap imunisasi dasarnya. Kalaupun tidak lengkap dikasih waktu Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Ekstra dimanapun berada, yaitu sampai usia 59 bulan. Nah 59 bulan itulah batas efektif namanya Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu maka mendapatkanlah si anak kita ini tadi itu imunisasi dasar yaitu rubella dan campak. Kita takut sekali Bapak Ibu sekalian KLB, rubella dengan campak. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sebagai leading sektor termasuk jajarannya. Kami ya tentu punya keterbatasan. Kalau seandainya terjadi KLB, tapi dijauhkanlah itu semuanya. Kalaupun terjadi tentu punya keterbatasan. Apa itu? Baik dia SDM, baik dia sarana dan prasarana. Karena kenapa? Ruang rawatan untuk rumah sakit umum daerah kita juga terbatas. Pengalaman Bu di vaksinasi COVID, ya kan beberapa masyarakat kita juga terkena atau penyintas COVID. Ya ruang Penere hanya menyiapkan itu paling 5 tempat tidur. Nah kalau terjadi, maka sangat berbahaya sekali. Mari Bapak Ibu sekalian, ya kita bawa anak-anak kita dampingi kalau di sekolah SD, sekolah sekolah lanjutan SMP, dampingi, dampingi, jelaskan bagaimana rekam daripada riwayat keluhan anak kita ini. Kalau seandainya di posyandu, ya di posyandu sudah jelas bahwasanya memang harus kita gendong, kita dampingi, kita apa, namanya juga anak. Ya, jadi jelaskan kepada petugas kami Bapak Ibu sekalian, nakes, kami bertanggung jawab. Ya kan, artinya kalau udah dijelasin secara detail, nggak mungkin kami ceroboh. Tapi kalau berbohong Bapak Ibu sekalian, aduh fatal Bu, Bapak akibatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai apa namanya himbauan, ya himbauan dari Dinas Kesehatan.
kita sukseskan, kemudian supaya kita itu Kabupaten Aceh Singkil sehat. Endingnya bagaimana? Adalah generasi Aceh Singkil penerus kita yang sehat lahir dan batin. Iya kan? Tanpa ada cacat tubuh. Ya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raja Maringin, Pak Khalilullah atas waktunya, atas kesempatan yang tentunya ini bisa berbagi, saling berbagi ya ilmu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan tentunya yang mendengarkan ya. Karena kita tahu ya dengan suksesnya program ini ya maka akan tercipta sebuah generasi yang sehat, generasi yang berkualitas ya, SDM yang benar-benar unggul tentunya. Baik, pendengar, itulah akhir kebersamaan kita pada siang hari ini di Talkshow Interaktif Sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.